Anda kembali bersama kami di 60 menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, Pittsburgh, kota di wilayah timur laut Amerika Serikat yang berjuluk Kota Baja, memiliki tingkat pencemaran udara dan lingkungan yang tinggi. Batu bara sebagai bahan bakar utama industri baja kala itu menjadi penyumbang terbesar polutan yang mencemari udara dan air. Namun kini, Pittsburgh bertransformasi menjadi sentral penerapan energi terbarukan. Jurnalis Kompas TV Adinda Kusumo dan juru kamera Roy Ilman menelusuri kota Pittsburgh, Amerika Serikat, pusat inovasi dan penelitian teknologi berbasis energi bersih. Kota Pittsburgh di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat yang sangat terkenal dengan julukan Steel City atau Kota Baja karena sejarah panjangnya sebagai pusat industri baja di Amerika Serikat. Dulu kota ini sangat penuh polusi karena aktivitas industri di kota ini. Namun sekarang justru menjadi pusat kota dengan menerapkan energi bersih di Amerika Serikat. Lantas bagaimana kota Pittsburgh mewujudkan transisi energi terbarukan dan apa yang bisa diterapkan untuk Indonesia? Simak penelusuran saya dan juru kamera Roy Ilman dari kota Pittsburgh, Amerika Serikat. Pittsburgh, kota ramah lingkungan di wilayah timur laut Amerika Serikat ini memiliki pesona tersendiri. Tak hanya memukau menjadi titik temu dua aliran sungai, Pittsburgh menyimpan kisah inspiratif bangkit dari keterpurukan ekonomi dan polusi industri batubara. Saya berkesempatan datang ke kota Pittsburgh dan mencari tahu bagaimana kota baja ini bertransformasi menjadi salah satu kota paling ramah lingkungan di negeri Paman Sam. Pittsburgh yang dikenal sebagai sentral penerapan energi terbarukan terus mengkokohkan diri menjadi pusat riset dan inovasi teknologi. Salah satu potret nyata terlihat di Mill 19, fasilitas riset berkelanjutan di bawah naungan Regional Industrial Development Corporation atau RIDC. Di Mill 19 inilah saya bertemu Tim White, Wakil Presiden Bidang Pengembangan RIDC. Ia mengungkap, dahulu Mill 19 sebuah pabrik baja paling produktif di Pittsburgh. Terletak di pinggir sungai Allegheny membuat Mill 19 menjadi lokasi strategis untuk aktivitas bongkar muat batu bara yang menjadi bahan bakar utama industri baja kala itu. Namun masa kejayaan Mill 19 sebagai pabrik baja berakhir tahun 1980-an. Alih-alih meruntuhkan bangunan pabrik, Mill 19 bertransformasi menjadi pusat penelitian dan inovasi untuk teknologi berbasis energi bersih pada tahun 2019. What is the main reason why this facility have to become the research center for clean energy instead of like rebuilding for steel company? So the market in steel changed dramatically starting in the 1970s and the 1980s. Pittsburgh lost over 150,000 jobs in the steel industry. We had 25% unemployment. And the civic leaders at the time were looking for ways to reorient the economy so we could regrow as a region. Kini, Mill 19 menjadi rumah bagi sejumlah industri teknologi seperti inovasi digital, manufaktur, hingga kecerdasan buatan. Para insinyur dan ilmuwan dari Carnegie Mellon University pun turut andil mengembangkan inovasi tersebut. Mill 19 menerapkan energi bersih memanfaatkan arsitektur asli sebagai pabrik baja. Struktur baja yang kokoh pada Mill 19 mendukung operasional panel surya atap terbesar di Amerika Serikat yang mampu mengalirkan daya ke lebih dari 300 rumah dan bangunan di sekitarnya. Fasilitas seluas 72 hektar ini juga menerapkan konsep berkelanjutan penerapan sistem daur ulang air hujan. We kept the old steel mill and it's really just a solar shed. So it's holding 2 megawatts of solar power. That's enough to power the first 2 buildings. And there are 3 new, very energy efficient buildings. When it's not used by the buildings, it's pushed back into the electric grid. When
the building needs more power than at night when the solar power isn't working. It pulls power from the grid. So the tenants pay a typical electricity rate like another building, but they're doing it with mostly green power. Mill19 menjadi salah satu wujud komitmen kota Pittsburgh beralih dari industri baja yang berpolusi ke industri ramah lingkungan. Penasihat senior untuk transisi teknologi Departemen Energi Amerika Serikat sekaligus akademisi di Carnegie Mellon University, Anna Sifkin, menyebut pemerintah Amerika Serikat telah menggelontorkan miliaran dolar untuk investasi di bidang energi bersih. Ana yakin investasi dalam energi bersih untuk mendukung inovasi teknologi menjadi peluang ekonomi berkelanjutan di masa depan. So we have somewhere in the multiple billions of dollars that we're using right now to invest in clean energy. It's intended to inspire trillions of dollars of private investment in infrastructure so that we actually have something that is sustainable into the future. So the investment now is meant to inspire additional investment. We're investing a lot in the United States in clean energy technologies, but if we're not investing in the right things right now, then 10 years from now or 20 years from now, it won't be the right solution. It won't help us. Pada tahun 2022, Departemen Perdagangan Amerika Serikat mencatat investasi energi terbarukan terus meningkat selama 2010 hingga 2019, yakni dari 29 miliar menjadi 55 miliar dolar Amerika Serikat. Transformasi kota Pittsburgh yang kini menerapkan energi terbarukan dalam berinovasi teknologi tak lepas dari peran perguruan tinggi. Saya berkunjung ke Carnegie Mellon University, salah satu kampus yang menjadi pionir untuk sejumlah penelitian dan pengembangan dalam teknologi berbasis energi bersih. Saat kota Pittsburgh beralih dari masa industrial yang penuh polusi, universitas berperan penting untuk mengembalikan kondisi lingkungan di kota ini. Sebab berbagai riset dan studi gencar dilakukan guna menciptakan inovasi untuk mewujudkan transisi energi terbarukan dan dekarbonisasi di kota Pittsburgh. Jared Cohen, Profesor Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Carnegie Mellon University, mengungkap butuh upaya keras meyakinkan dan bekerja sama dengan industri agar beralih dari energi fosil ke energi ramah lingkungan. Carnegie Mellon worked together with the University of Pittsburgh, our next-door neighbor, to develop new research efforts. Professors here have developed an effort in collaboration with companies to develop innovations to help them decarbonize. So it's the biggest challenge. How do we convert industry and their use of energy from fossil fuels, natural gas especially, to renewable sources? Salah satu profesor yang tengah mengembangkan penelitian dalam energi bersih adalah Sean Litster, dosen teknik mesin Carnegie Mellon University. Selama beberapa tahun belakangan, Sean dan timnya terus meneliti teknologi sel bahan bakar atau fuel cells. Teknologi fuel cells mampu menghasilkan listrik dari hasil reaksi antara hidrogen dan oksigen. Walau mirip dengan baterai, fuel cells tak membutuhkan isi ulang untuk menghasilkan listrik. Inovasi teknologi ini diharapkan mampu diterapkan untuk jenis kendaraan-kendaraan dan alat-alat besar karena berasal dari energi bersih, hemat daya, relatif fleksibel, serta rendah emisi. One of the benefits of a fuel cell is you make it much larger for larger vehicles. It weighs less per unit energy or how much energy we need to get from it. Heavy-duty vehicles like buses and delivery vehicles and trucks for hauling materials. On the ships themselves for maritime applications, materials handling equipment that you would find in port locations, right? A lot of those would be diesel engines or lead-acid batteries, and so we can replace those with hydrogen fuel cell material handling equipment and reduce both emissions and bring up the efficiency and the ability to not have to wait for batteries to recharge. Sejumlah penelitian dan inovasi menjadi salah satu kunci untuk akselerasi transisi energi. Lantas, bagaimana langkah transisi energi untuk Indonesia? Akankah berkomitmen pada penerapannya? Krisis ekonomi yang melanda kota Pittsburgh justru membangkitkan kota baja itu menjadi kota yang ramah lingkungan yang diakui dunia. 60 menit special report segera kembali. They all have problems, but they all
can be part of that solution. We shouldn't commit too much to one technology, we need them all, and we shouldn't lose patience with any of them. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Sebelum menjadi kota ramah lingkungan, Pittsburgh kaya akan sumber daya batu bara yang menggerakkan industri baja. Namun dampaknya, udara, lingkungan, sanitasi, dan kesehatan warga Pittsburgh pun terganggu karena aktivitas pertambangan dan industri baja yang mencemari lingkungan. Krisis ekonomi yang sempat membuat Pittsburgh terpuruk justru membuat kota baja itu bertransformasi jadi kota yang menghasilkan energi bersih dan terbarukan. Lalu bagaimana Pittsburgh bisa bertransformasi menjadi kota yang ramah lingkungan? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Adinda Kusumo dan juru kamera Roy Ilman langsung dari Pittsburgh, Amerika Serikat. Ini adalah titik temu dua sungai yang mengalir di kota Pittsburgh, yakni Sungai Allegheny dan Sungai Monongahela. Dulu, sungai menjadi kunci bagi transportasi industri batubara di kota ini. Sungai Allegheny mengalirkan kapal tongkang pemuat batubara ke area utara, sedangkan Sungai Monongahela mengalirkan kapal tongkang berisi batubara ke wilayah selatan Amerika Serikat. Tak hanya untuk industri baja, 40 tahun lalu kapal tongkang juga mendistribusikan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik di area Pittsburgh. Kota ini kaya akan sumber daya emas hitam. Sejumlah tambang batu bara pun bertebaran di area perbukitan kota Pittsburgh. Tambang tersebut dapat menghasilkan lebih dari 400 ton batu bara per hari untuk listrik dan industri baja. Tak heran Pittsburgh berjaya menjadi pusat produksi baja pada tahun 1860 hingga 1950 silam. Namun, aktivitas industri dan pertambangan mencemari lingkungan hingga membuat kota ini diselimuti polusi. Tak hanya polusi udara, aktivitas pertambangan industri baja dan pembangkit listrik batu bara pun mencemari air sungai. Sanitasi dan kesehatan warga Pittsburgh pun terganggu. Bahkan, kota baja ini dijuluki sebagai The Smoke City akibat asap tebal yang membuat suasana kota kelam. Namun masa kejayaan industri baja akhirnya runtuh saat Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi pada tahun 1974 hingga 1986. Pasca krisis, kota Pittsburgh mulai membangun fasilitas penelitian dalam bidang energi demi bangkit dari keterpurukan. Salah satunya Energy Innovation Center milik University of Pittsburgh. Fasilitas ini menjadi titik temu para ilmuwan dan pengusaha dalam mengembangkan dan mendemonstrasikan teknologi, terutama energi bersih dan berkelanjutan. Di sini saya bertemu David Fogg, Dekan Asosiasi Senior untuk Penelitian Energy Innovation Center. David bercerita penelitian dan inovasi dalam pusat riset ini fokus pada bidang akademik dan medis. Selama beberapa tahun belakangan, keduanya mampu menggenjot kembali geliat ekonomi di kota Pittsburgh. Pittsburgh reinvented itself around the late 80s and 1990s and 2000s. Now the university reinvented itself into what's known as EDS and MEDS. Economy, so it's academia, academic research, but also the medical centers and the medical industry. And that's really lent itself to driving the local economy more recently. Energy Innovation Center seluas 18.500 meter ini menaungi 23 perusahaan dan lembaga penelitian yang saling berkolaborasi. Salah satu peneliti yang tengah mengembangkan inovasi ialah Paul Ochotnicki, Direktur Program Teknik Sains University of Pittsburgh. Belakangan ia dan timnya fokus mengeksplorasi bahan magnetik frekuensi tinggi untuk menciptakan alat pemantau kesehatan yang lebih akurat. Belasan tahun meneliti, Paul terus berupaya agar hasil penelitiannya berbiaya murah dan bermanfaat untuk publik. One of the ways that we can help with making technologies affordable is to focus our efforts on
the technologies that we feel like are really manufacturable or scalable. We try to choose, materials development based on earth-abundant materials rather than focusing on critical materials. Energy Innovation Center merupakan salah satu fasilitas riset dari University of Pittsburgh. University of Pittsburgh dan Carnegie Mellon University menjadi tulang belakang inovasi teknologi energi bersih di kota Pittsburgh. Kota Pittsburgh membutuhkan waktu hingga 3 dekade dalam transisi energi dan transformasi industri. Upaya Pittsburgh pun membuahkan hasil dan perlahan diakui dunia. Tahun 2020 lalu, kota Pittsburgh menjadi tuan rumah untuk Forum Aksi Energi Bersih Global membahas percepatan transisi energi. Tujuan utamanya mencari solusi krisis iklim melalui dekarbonisasi dan meningkatkan keamanan energi. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia kini tengah berupaya untuk percepatan transisi energi, salah satunya melalui kerjasama transisi energi berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP). Amerika Serikat, Jepang, dan sejumlah negara lainnya telah berjanji mendatangkan hibah dan investasi senilai 300 triliun rupiah untuk percepatan transisi energi. Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) atau Rencana Kebijakan dan Investasi JETP sedianya diluncurkan pada 16 Agustus lalu. Namun, penyelesaian dan peluncuran dokumen ini ditunda karena perlu menambahkan data baru dalam analisis teknis hingga akhir 2023 mendatang. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana menyatakan, masyarakat Indonesia akan mendapatkan kesempatan untuk mengulas dokumen CIPP secara utuh, serta memberikan masukan dan tanggapan untuk dipertimbangkan dalam revisi final dokumen CIPP. Jadi, Comprehensive Investment and Policy Plan itu sudah kami submit melalui proses yang sangat inklusif dan sudah disubmit kepada pemerintah Indonesia dan IPG untuk melalui proses review, yang mana setelah itu kita juga akan memasuki masa public comments, konsultasi publik. Kalau saya sih melihat bukan akhir tahun, kita bilang kan later in the year, dalam artian tanggal 30 Desember, bukan itu, kita bilang later in the year. Ahli Inovasi Teknologi Bersih dari AJW, Chris Hessler menyebut proses transisi energi selalu menghadapi kendala. Amerika Serikat pun pernah mengalami kendala-kendala serupa dalam menerapkan teknologi yang mendukung implementasi energi bersih. Right now, Indonesia and the United States involved in a Just Energy Transition Partnership called JETP. What is the biggest challenge that the both countries need to anticipate? Transitioning to other solutions involves technology barriers and commercial barriers and consumer acceptance barriers. And all of those will take time to work through. So folks should not lose hope about any one solution, hydrogen or wind or whatever. They all have problems, but they all can be part of that solution. We shouldn't commit too much to one technology. We need them all. And we shouldn't lose patience with any of them. They will all come into play in their own time if we are persistent. Langkah nyata percepatan transisi energi tak lagi bisa ditunda. Demi mewujudkan emisi nol bersih tahun 2060, menyelamatkan bumi dari krisis iklim, serta menciptakan ekonomi hijau di masa mendatang. Mewujudkan cita-cita transisi energi dan dekarbonisasi memang membutuhkan jalan panjang, tapi tak mustahil dilakukan. Tak hanya kerjasama internasional, tapi pelibatan masyarakat perlu dilakukan untuk mewujudkan transisi energi terbarukan yang berkeadilan. Kami tutup 60 menit special report edisi hari ini, saudara. Jangan lupa, 14 Februari mendatang kita akan melaksanakan pemilu 2024. Dan tetap ikuti perkembangannya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.